berlari sepanjang 100 meter. Sapi itu akhirnya berhenti setelah kelelahan. Jalan sana dia jalan sampai ke kali sana pojok jembatan tuh. Udah kedinginan mungkin berusaha naik sini tinggi kan sebelah kiri dari kanan usaha nggak bisa juga tinggi. Dilewatin kolong jembatan sana tuh. Lalu di atas lewat jembatan dikasih bambu-bambu itu kan tangga. Naikin usaha nggak mampu juga, udah kita orang 4 turun ke bawah semua, gotong pantatnya pakai tali itu, diangkat ke atas, itu baru naik. Usai dievakuasi, akhirnya sapi berbobot sekitar 700 kg itu berhasil disembelih. Sapi tersebut merupakan satu dari 7 ekor sapi dan 18 ekor kambing yang disembelih sebagai hewan kurban tahun ini di masjid setempat. Arafat Supandi melaporkan dari Jakarta. Seekor sapi kurban lepas saat akan disembelih warga di kawasan Jalan Cipinang, Bali 2, Kalimalang, Jakarta Timur, Selasa pagi. Sapi yang lepas itu sempat membuat heboh warga dan merusak pagar sebuah toko bangunan. Kepanikan warga terekam kamera CCTV dan telepon genggam milik warga ketika seekor sapi kurban lepas saat akan disembelih di kawasan Cipinang, Bali 2, Kalimalang, Jakarta Timur. Sapi berlari kencang sehingga menghebohkan warga. Proses penangkapan sapi sempat menyebabkan pagar sebuah toko material bangunan di kawasan itu rusak. Warga yang terus mengejar akhirnya berhasil menangkap kembali sapi itu hingga disembelih. Sapi kurban mengamuk dan terlepas juga terjadi di Pekanbaru Riau. Butuh waktu 2 jam bagi panitia kurban untuk menangkap kembali sapi itu. Masalah ini juga dihadapi panitia kurban di Tarakan, Kalimantan Utara dan di Lumajang, Jawa Timur. Setelah ditangkap, sapi disembelih dan dagingnya diantarkan langsung ke rumah para penerimanya. Sapi kurban ini mengamuk dan terlepas saat hendak disembelih panitia kurban Masjid Al-Jihad Pekanbaru, Riau. Tidak mudah untuk menangkap sapi yang kabur dari daerah Sukajadi hingga Jalan Arengka. Pihak panitia akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sapi bahkan sempat tercebur ke dalam selokan hingga petugas harus bekerja ekstra untuk mengevakuasinya. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam selokan, panitia kurban memutuskan untuk menyembelih sapi di lokasi tersebut. Ada masyarakat yang melaporkan seekor sapi yang lepas dari jalan Melur dan mengarah ke Jalan Arengka, tepatnya di sebelah unit traktor. Ada kendala atau kesulitan tadi? Ya, untuk kesulitan kita tadi kena sapinya mungkin ada rasa terganggu. Intinya mau ditumbangkan sama panitia, tahu-tahu udah tumbang, dia berdiri lagi, pengikatnya putus, terus dia lari dari Masjid Al-Jihad Sukajadi sampai ke Jalan Arengka. Lama pengejarannya sekitar 2 jam. Akhirnya kami minta tolong ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk merescuenya. Akhirnya selama 2 jam nunggu, akhirnya bisa ketangkap karena sapinya masuk ke dalam parit dan langsung disembelih di tempat. Sedang di Tarakan, Kalimantan Utara, seekor sapi kurban juga mengamuk dan terlepas. Sapi tersebut diduga stres saat hendak disembelih. Penangkapan kembali sapi ini tidak mudah karena sapi terus meronta. Sapi akhirnya dibawa kembali ke Masjid Baitul Amin dengan kakinya dijerat sepanjang perjalanan sebelum kemudian disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga yang berhak menerimanya. Sementara panitia kurban Masjid Jami Hoirun Najah di Lumajang, Jawa Timur sempat dibuat repot seekor sapi yang cukup agresif. Namun panitia kurban sudah terlatih menghadapi sapi yang meronta hingga akhirnya sapi berhasil dijatuhkan dan disembelih. Daging kurban selanjutnya diserahkan kepada para penerimanya di rumah masing-masing dengan pertimbangan agar warga tidak berkerumun di masjid, apalagi saat ini PPKM darurat masih diberlakukan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Presiden Joko Widodo menyumbang seekor sapi kurban seberat 1,3 ton di Kendari, Sulawesi Tenggara. Antara dipotong di tengah pandemi, pembagian daging kurban tidak menggunakan kupon, namun diantar langsung ke rumah warga. Inilah sapi kurban dari Presiden Joko Widodo yang dititipkan di Masjid Al-Kausar, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sapi seberat 1,3 ton ini dibeli dari seorang peternak di Konawe Selatan dengan harga 110 juta rupiah.
Sapi berjenis simental ini telah menjuarai kontes sapi terbesar di Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Sebelum dibeli, kesehatan sapi sudah terlebih dahulu diperiksa dan dinyatakan aman untuk dijadikan hewan kurban. Jadi ini sapi yang terbesar di Sulawesi Tenggara. Nah, alhamdulillah sudah ada di Masjid Raya Al-Kausar ini, dan hari ini kita sembelih. Selanjutnya dagingnya ini akan dibagi-bagikan kepada jamaah Masjid Raya Al-Kausar beserta masyarakat yang ada di sekitar Masjid Raya Al-Kausar. Karena di tengah pandemi COVID-19, proses penyembelihan sapi dilakukan dengan protokol kesehatan. Begitu juga dengan pembagian daging yang tidak dilakukan menggunakan kupon, melainkan diantar langsung ke rumah warga yang terdampak COVID-19. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Tradisi penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha di Ambon, Maluku berlangsung unik. Sebelum disembelih, hewan terlebih dulu diarak keliling kampung sambil diiringi tarian hadrat dan diiringi musik rebana. Tak pelak acara ini menimbulkan kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan. Inilah tradisi yang dilakukan warga Kompleks Perempatan, Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, setiap Hari Raya Idul Adha. Sebelum menyembelih hewan kurban, mereka terlebih dahulu mengarak hewan kurban keliling kampung. Uniknya, acara ini juga dimeriahkan dengan tarian hadrat, serta lagu dan musik rebana yang dimainkan oleh santri dan remaja masjid. Tradisi ini dimaksudkan untuk bersilaturahmi di setiap hari raya kurban. Namun karena di tengah pandemi, acara ini malah menimbulkan kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan. Namun demikian, panitia mengklaim acara yang digelar sudah mematuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah. Hadratnya juga dikurangi karena berhubung dengan pandemi tahun ini, jadi kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah saja. Termasuk jarak juga ya? Termasuk jarak tempuh hadrat. Tadinya berapa itu? Dari 1 kilo dikurangi sampai 500 meter aja. Warga berharap pandemi segera berakhir agar tradisi ini tetap bisa terus dilakukan untuk menjaga budaya dan menjadi media syiar agama di Kota Ambon. Dalam Idul Adha tahun ini, hewan kurban yang disembelih warga Kompleks Perempatan Kebun Cengkeh berjumlah 5 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Selain untuk warga, hewan kurban juga dipotong-potong untuk dibagikan ke panti asuhan yang ada di desa tersebut. Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon, Maluku. Beragam tradisi unik digelar saat perayaan Idul Adha. Salah satunya mengarak hewan kurban yang akan disembelih seperti yang dilakukan warga sebuah desa di Jember, Jawa Timur. Kali ini ada yang berbeda karena dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Beginilah tradisi mengarak hewan kurban oleh warga desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Jember, Jawa Timur. Sebelum disembelih, hewan kurban yang terdiri dari sapi dan kambing diarak menyusuri jalan desa. Namun karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, tradisi ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Peserta arak-arakan juga dibatasi, hanya diikuti segelintir warga saja. Mereka wajib mengenakan masker serta menjaga jarak satu sama lainnya. Untuk mencegah kerumunan, warga juga rela membagi-bagikan daging kurban dengan mendatangi satu persatu rumah atau door to door. Kali ini pun juga beda, proses pembagian kepada masyarakat juga beda. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melibatkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar dan juga santri yang ada di luar juga diikutkan. Kali ini tidak, hanya beberapa langsung door to door. Warga pun gembira mendapatkan paket daging kurban yang langsung diantar ke rumah. Apalagi kondisi ekonomi saat ini sedang sulit karena COVID-19 yang masih terus terjadi. Ya sepi mas, apalagi saya kan buka warung kecil-kecilan. Ya dampaknya gini mas. Menurun ya? Memang ada penurunannya? Iya. Apa ibu kegiatannya, bu, usahanya? Ya itu dagang mie buat anak sekolah. Sekarang kan peracangan. Iya. Pada Hari Raya Idul Adha kali ini, panitia menyiapkan ratusan paket daging hasil penyembelihan 1 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Presiden Joko Widodo akan mempertimbangkan untuk melonggarkan PPKM darurat secara bertahap mulai 26 Juli 2021. Saat lagi, saudara.
Biar tenang, tarik nafas. Indomie kuah, hangatnya endus. Bikin nyaman di rumah. Mau seru-seruan? Nggak ada hiburan di jalan sampai ditinggal cinta. Popmi selalu bisa jadi pegangan. Udah, jangan sedih. Move on dong. Sedih. Udah 30 tahun sob. Popmi jadi pegangan buat bikin mood seru terus. Saat di rumah, kita bisa masak lebih. Wah, banyak banget. Buat berbagi sama yang lain. Bu, makasih ya, Bu. Untuk semua lemak bandelnya, ada Sunlight. Satu tetesnya, terbaik bersihkan lemak bandel. Sunlight. Jati diri bangsa ini membawa semangat untuk bangkit kembali. Walaupun di masa pandemi ini, kita tetap semangat. Apapun tantangannya. Termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek, bro. Ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Sepanjang hari, ada aja drama buat rambut kamu. Dengan Rejoice baru dan formula triple action, rambut tetap lembut, harum, dan segar. Rejoice baru dengan triple action, rambut akur, drama mundur. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baru, SGM Explore Progress Max dengan Iron C. Dukung penyerapan nutrisi penting secara maksimal. Nino ketemu pesawat. Keren ya ide mereka. SGM Explore, semangat generasi maju. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahak juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Yuk bersihkan wajah dalam 2 langkah. Wardah Perfect Bright, micellar water, double vitamin, hapus makeup, cerah ternutrisi. Creamy foam bersihkan wajah, angkat minyak. Wardah Perfect Bright, bersih cerah meski di rumah aja. Sama seperti kamu, penting banget untuk tetap terlindungi. Kupilih Aqua yang melindungi ekosistem sumber, mineral, dan prosesnya. Bersama-sama kita terus melangkah. Flu, batuk. Cepat minum Bodrek flu dan batuk PE. Redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Maaf, lagi flu batuk. Aku sudah coba, gak bikin ngantuk. Bodrek flu dan batuk PE, kami yakin. Baru, SGM Explore Progress Max dengan Iron C. Dukung penyerapan nutrisi penting secara maksimal. Mulai! Nino ketemu pesawat. Keren ya ide mereka. SGM Explore, semangat generasi maju. Lawan bau segar wangiku. Banyak gerak tak buatku bau. Karena Downy anti bau. 99% perlindungan anti kuman. Sepanjang hari segar wangiku. Downy lawan kuman penyebab bau. Baru Downy anti bau. Ma, bila perlu habis sarapan minum Imbus. Iya. Siang lagi ya. Iya. Makasih Imbusnya sayang. Di usia Mama, jaga daya tahan tubuh penting. Aku pastiin Mama minum Imbus yang jaga daya tahan keluargaku. Imbus. Rambut kebal. Ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Baru Combo Kebal dari Pantene. Bekerja seperti multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. Bersama kita lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 ini. Pemerintah siap melaksanakan vaksinasi. Standar keamanan yang tinggi menjadi kunci kalahkan pandemi. Garansi aman dan halal pun sudah diberikan oleh MUI. Vaksin, melindungi diri, melindungi negeri.
SGM Explore Progress Max dengan Iron C. Dukung penyerapan nutrisi penting secara maksimal. Mulai! Nino ketemu pesawat. Kerennya ide mereka. SGM Explore. Semangat generasi maju. Shopee COD, Shopee COD. Belanja pakai Shopee COD, bayar langsung di tempat. Eits, sebelum buka paket bayar dulu. Barang tidak sesuai, jangan ke kurir. Ajukan pengembalian melalui Shopee. Gampang kan? Pas mau seru-seruan, ada aja yang nggak bisa dipegang. Tapi Popmi bisa jadi pegangan. Pas gak ada hiburan di jalan, untung ada Popmi. Sekarang cinta nggak bisa dipegang. Udah, sans aja. Ada Popmi, tinggal seduh, bye baper. Udah, jangan sedih. Move on dong. Pedes kan? Rasanya enak parah. Udah 30 tahun sob, Popmi jadi pegangan buat bikin mood seru terus. Pakai Indomilk kental manis. Ngulik resep ala Korea, gak habis-habis. Sarangnya Indomilk kental manis. Indomilk kental manis, nikmatnya gak habis-habis. Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Pagi. Saudara Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan untuk melonggarkan PPKM darurat secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021. Berikut keterangan resmi Presiden pada Selasa malam. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet, voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai pukul 21 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial 55,21 triliun rupiah berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro, dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Sementara itu, Saudara, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers secara virtual meminta seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah
hingga lingkup RT RW untuk tetap mematuhi protokol kesehatan bila pemerintah pusat mengambil langkah relaksasi atau pelonggaran PPKM darurat. Jangan sampai kebijakan relaksasi yang diambil pemerintah pusat justru menjadi pemicu peningkatan kasus. Saya akan menyampaikan mengapa melakukan relaksasi kebijakan perlu kehati-hatian. Berkaca dari pengetatan dan relaksasi atau langkah gas rem yang diambil pemerintah selama 1,5 tahun pandemi ini, ternyata langkah relaksasi yang tidak tepat dan tidak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan baik dapat memicu kenaikan kasus yang lebih tinggi. Indonesia sendiri sudah melaksanakan 3 kali pengetatan dan relaksasi dengan PPKM darurat saat ini menjadi pengetatan yang keempat. Mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama 4-8 minggu dengan efek melandainya kasus atau bahkan dapat menurun. Namun saat relaksasi selama 13 sampai dengan 20 minggu, kasus kembali meningkat hingga 14 kali lipat. Hal ini perlu menjadi refleksi penting pada pengetatan yang saat ini dilakukan. Tentunya, pada suatu titik kita harus kembali melakukan relaksasi. Penanganan COVID-19 dapat berhasil dan efektif apabila saat keputusan relaksasi diambil, keputusan tersebut dipersiapkan dengan matang dan adanya komitmen dalam melaksanakan kebijakan atau kesepakatan dari seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan bahwa peran RT RW menjadi sangat besar dalam memastikan warganya menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kepatuhan dapat dipantau hingga tingkat desa atau kelurahan. Untuk itu, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak menindak tegas wilayahnya yang masih termasuk dalam kategori kepatuhan rendah. Masyarakat juga dapat ikut serta memantau website ini untuk meningkatkan kewaspadaan diri dan turut menjaga protokol kesehatan dan saling mengingatkan sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan angka kepatuhan di wilayahnya. Apa yang disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 memang sangat benar, karena fakta yang ada peningkatan jumlah kasus masih saja terjadi. Bahkan angka kematian harian juga sangat tinggi. Dalam 24 jam terakhir tercatat ada 1.280 kasus kematian baru. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkembangan terkini dari angka kasus COVID-19 di Indonesia. Belasan anggota Satpol PP terkena sanksi lantaran menggelar pesta ulang tahun dan mengabaikan protokol kesehatan. Kami hadirkan usai pariwara. Panas gak bikin aku setengah-setengah, apalagi ketombe, minyak dan kuman. Untuk kulit kepala pria yang lebih beresiko, Clear Mask dibuat untuk pria dengan Triple Zero Mask. Sikat habis ketombe, minyak, kuman dengan sensasi dingin gunung es. Clear, sikat habis. Baru SGM Explore Progress Max dengan Iron C. Dukung penyerapan nutrisi penting secara maksimal. Mulai! Nino ketemu pesawat. Keren ya ide mereka. SGM Explore, semangat generasi maju. Saat kulitku kusam, I have my bestie. Ini Amina Bright Stuff Moisturizing Cream. Ekstrak summer plum dan vitamin E, cerah, melembabkan kulitmu. Lembutnya bikin nyaman, cerahnya beneran. Amina Bright Stuff, my beauty bestie. Jati diri bangsa ini membawa semangat untuk bangkit kembali. Walaupun di masa pandemi ini, kita tetap semangat. Apapun tantangannya. Termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek, bro. Ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Saat panas di siang hari, ketombe basah balik lagi. Segala cara dilakukan untuk terus menghindari.
Dengan Head and Shoulders, ketombe basah, gatal, dan apek kelar. Head and Shoulders. SCTV bersama Kominfo dan pihak terkait wujudkan penyiaran TV digital. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri. Penghentian siaran analog tahap pertama 17 Agustus 2021. Gunakan TV digital untuk menyaksikan siaran digital atau tambahkan set-top box jika TV Anda belum digital. Dukung migrasi TV digital Indonesia. Dipersembahkan oleh Baru, SGM Explore Progress Max dengan Iron Sea. Dukung penyerapan nutrisi penting secara maksimal. Mulai! Dino ketemu pesawat. Keren ya ide mereka. SGM Explore. Semangat generasi maju. Flu, batuk. Cepat minum Bodrek Flu dan Batuk PE. Redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Maaf, lagi flu batuk. Aku sudah coba, gak bikin ngantuk. Bodrek Flu dan Batuk PE, kami yakin. Temukan high grade vitamin C dalam Wardah C Defense Energizing Whip Foam dan Mousse Moisturizer. Inovasi dari Wardah Skin Expert. Dengan high grade vitamin C, mencerahkan wajah tanpa rasa iritasi. Wardah C Defense. Sama seperti kamu, penting banget untuk tetap terlindungi. Kupilih Aqua yang melindungi ekosistem sumber, mineral, dan prosesnya. Bersama-sama kita terus melangkah. Kesegaran alami adalah kebahagiaan terindah. Downy baru, keharuman lembut dan segar dari buah dan bunga pilihan dengan essential oil alami. Baru, Downy Adorable Bouquet. Seperti di taman bunga sepanjang hari, setiap hari. Downy baru, dengan Downy konsentrat cukup 1. Saat kulitku kusam, I have my bestie. Ini Amina Bright Stuff Moisturizing Cream. Ekstrak summer plum dan vitamin E, cerah, melembabkan kulitmu. Lembutnya bikin nyaman, cerahnya beneran. Amina Bright Stuff, my beauty bestie. Baru, SGM Explore Progress Max dengan Iron Sea. Dukung penyerapan nutrisi penting secara maksimal. Mulai! Dino ketemu pesawat. Keren ya ide mereka. SGM Explore. Semangat generasi maju. Wardah Skin Expert hadirkan inovasi terbaru Wardah Lightening Serum dengan Advanced Niacinamide 10 kali kekuatan mencerahkan. Wardah Lightening, kulit cerah terlindungi. Flu, batuk. Cepat minum Bodrek Flu dan Batuk PE. Redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Maaf, lagi flu batuk. Aku sudah coba, gak bikin ngantuk. Bodrek Flu dan Batuk PE, kami yakin. Baru Bikopi untuk semua harimu. Cita rasa kopi ala barista. Bikopi jagonya kopi. Bikopi jagonya kopi. Jawara, gurih pedasnya, nagih enaknya. Dengan kemasan pouch praktis, langsung cocok. Paduan unik bawang goreng dan cabai. Nagih terus. Jawara, cuma 6 ribuan. Baru, SGM Explore Progress Max dengan Iron Sea. Dukung penyerapan nutrisi penting secara maksimal. Mulai! Dino ketemu pesawat. Keren ya ide mereka. SGM Explore. Semangat generasi maju. Jeans belel. Loh, videomu nggak nyala? Aku lagi belel. Kan ada ini, Glow and Lovely Facial Foam dengan multivitamin membersihkan kotoran dan kuman, muka Vita Glow seketika. Pas mau seru-seruan, ada aja yang nggak bisa dipegang. Tapi Popmi bisa jadi pegangan. Pas gak ada hiburan di jalan, untung ada Popmi. Sekarang, cinta nggak bisa dipegang. Udah, sans aja. Ada Popmi, tinggal seduh, bye baper. Udah, jangan sedih. Move on dong. Pedes, Kak. Rasanya enak parah. Udah 30 tahun sob, Popmi jadi pegangan buat bikin mood seru terus. Pakai Indomil kental manis. Ngulik resep ala Korea, gak habis-habis. Sarangnya Indomil kental manis. Indomil kental manis, nikmatnya gak habis-habis.
Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Pagi. Saudara, belasan anggota Satpol PP Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur terkena sanksi administratif maupun disiplin lantaran menggelar pesta ulang tahun dan mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Video rekaman pesta ulang tahun itu pun beredar di media sosial dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Merayakan ulang tahun rekan mereka, belasan anggota Satpol PP Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur larut dalam sebuah pesta yang digelar di halaman kantor mereka di tengah jam kerja. Rekaman video yang diduga dibuat pekan lalu ini dengan cepat beredar luas di masyarakat dan menuai sorotan serta komentar miring karena dinilai melanggar protokol kesehatan. Lantaran dianggap mencoreng nama institusi, Kepala Satpol PP Kabupaten ND langsung mengambil tindakan tegas. Beberapa orang dinonaktifkan untuk sementara waktu. 4 orang dikenai sanksi kurungan, sedang sisanya mendapat sanksi disiplin. Belakangan diketahui beberapa orang yang dihukum kurungan diketahui positif terpapar COVID-19. Saya sudah melakukan hukuman indisipliner terhadap anggota itu, yaitu tiga orangnya dirumahkan, kemudian 4 anggota itu masuk tahanan atau di sel, dan untuk yang 4 anggota yang di sel ini setelah menjalani hukuman sel 2 hari mengalami sakit batuk-batuk, kemudian saya panggil dokter untuk diswab. Nah, ternyata 3-nya positif reaktif. Sehingga ketiganya saya arahkan untuk di karantina. Sedangkan yang lainnya, teman-teman yang lain yang terlibat dalam cara tersebut, kita berikan hukuman fisik selama 3 hari. Hingga Selasa pagi, belasan anggota Satpol PP yang terkena sanksi masih menjalani serangkaian hukuman fisik berupa lari keliling lapangan dan push up. Adrian Pantur melaporkan dari ND Nusa Tenggara Timur. Program vaksinasi COVID-19 di Bali terus bergulir termasuk kepada tahanan yang tengah menjalani proses hukum. Di markas Polsek Abian Semal, Kabupaten Badung, vaksinasi diikuti oleh puluhan tahanan yang memperoleh vaksin produksi AstraZeneca. Pemerintah Provinsi Bali terus gencar melaksanakan vaksinasi ke berbagai tempat. Sasarannya semua warga masyarakat termasuk para tahanan yang tengah menjalani proses hukum di kantor polisi. Di Polsek Abian Semal, Kabupaten Badung, program vaksinasi Selasa kemarin diikuti oleh puluhan tahanan. Para tahanan ini secara bergantian dibawa ke ruang vaksinasi untuk diperiksa kondisi kesehatan, termasuk suhu badan dan tekanan darah. Mereka juga diminta menguraikan riwayat penyakit yang pernah dideritanya. Dan apabila dinyatakan sehat, mereka diperbolehkan menerima suntikan vaksin COVID-19. Jadi kalau berbicara vaksinasi, jadi masyarakat semuanya mempunyai peluang yang sama dalam mendapat vaksinasi. Jadi terlepas daripada mereka mempunyai penyakit komorbid atau yang lainnya seperti itu. Intinya adalah semua sasaran sebetulnya harus tervaksinasi COVID-19 ini. Usai divaksin, para tahanan dibawa kembali ke ruang tahanan sembari menjalani observasi KIPI selama 30 menit. Dalam program vaksinasi ini, 2 orang tahanan perempuan tidak lolos pemeriksaan kesehatan. 1 orang diketahui memiliki riwayat sesak nafas dan 1 lainnya tengah hamil. Vaksinasi terhadap para tahanan ini dilakukan mengingat mereka berkumpul dalam satu ruangan dalam waktu yang lama sehingga rentan terpapar COVID-19. Putu Setiawan melaporkan dari Badung, Bali.